Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, teman-teman. Dan kalau sudah terdengar suara saya, silakan ketik yes. Oke, berarti sudah terdengar ya. Nah, terima kasih Anda sudah gabung di bimbingan ataupun Juminar ya. Juminar walaupun beberapa orang ya nggak apa-apa. Bagi saya sama saja. Nah, tinggal ini Alhamdulillah Anda ingin belajar karena banyak keuntungan kalau Anda paham tentang ataupun melek teknologi gitu. Itu banyak banget yang bisa Anda dapatkan. Nanti kita akan mencoba dan mungkin saya akan memulai dari banyak ya, banyak AI yang bisa kita gunakan atau artificial intelligence, uh, artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang bisa kita gunakan untuk belajar. Targetnya adalah bagaimana kita belajar gitu. Itu adalah target kita. Dan belajarnya belajar nggak ribet ya. Waktunya cepat, mudah, dan biayanya tidak terlalu besar. Dan nanti saya pun akan memberikan bonus-bonus pada bonus ke Anda. Mungkin nanti akan saya share di grup ya, di grup WA yang sudah kita miliki ya. Itu akan saya berikan di sana. Baik, kita mulai. Nah, ini yang pertama saya akan menjelaskan dulu terkait dengan ChatGPT. ChatGPT sekarang sudah gila gitu ya. Saya bilang bukan sudah gimana ya maksudnya. Sekarang ChatGPT sudah bisa menggunakan Power of ya 4.0 plus gitu ya. Sudah bisa dengan interaksi seperti kita ngomong gitu ya. Nah, apa itu ChatGPT? Nanti pun ada beberapa yang akan kita coba. Bagaimana kalau menggunakan ini minimal mungkin ada tiga lah yang akan kita coba untuk AI ini. ChatGPT sendiri adalah chatbot, ya chatbot itu chat atau robot yang sifatnya bisa memberikan masukan, itu bisa memberikan chat itu ya chat itu percakapan lah ya, yang berbasis teknologi artificial intelligence yang dapat melakukan interaksi percakapan dengan penggunaan secara canggih. Nah, di sini walaupun canggih, tetap kita harus memiliki kemampuan dalam menggunakan. Nanti kita akan menjelaskan atau saya akan menjelaskan atau belajar sama-sama terkait dengan bagaimana memaksimalkan ChatGPT yang bisa free gitu kan. Nah, nanti pun ada yang free yang saya berikan kepada Anda. Kemudian menggunakan ChatGPT, ini ada kalau Anda jadi marketer atau sekarang kan Anda menjadi employer ya. Para marketer, para bisnis dapat memaksimalkan potensi, termasuk Anda sebagai orang yang akan belajar. Itu bisa meningkatkan potensi. Oleh karena itu, ChatGPT sangat berharga meningkatkan bisnis dalam mempertahankan kepuasan customer, termasuk untuk Anda. Meningkatkan kemampuan, kita itu macam-macam. Tapi karena saya ngambilnya apa ya dari digital marketing, jadi saya plug aja ya. Tapi kita bisa gunakan. Nah, sekarang bagaimana untuk ChatGPT bagi perawat? Kalau Anda lihat kemarin saya membuat kalkulator BMI, Body Mass Index, itu saya buat dengan ChatGPT itu. Jadi Anda mau jadi apapun, saya menghitung rumus, menghitung apa, saya menggunakan ChatGPT. Ya. Nah, ini yang pertama adalah efisiensi belajar. Dapat menjawab pertanyaan terkait materi keperawatan kapan saja, selama Anda punya pulsa tentunya. Ada paket datanya. Itu dia bisa, ya dia bisa. Kemudian memberikan penjelasan yang detail dan mudah dipahami. Nanti kita akan praktek. Mudah-mudahan teman-teman nanti bisa sama-sama kita coba dan nanti saya pun akan pendampingan lah ya. Pendampingannya di ini ya di grup WA saja. Mungkin nanti bagaimana untuk prompt ini gimana, untuk prompt ini gimana. Prompt itu apa sih nanti saya jelaskan.
Kemudian memberikan penjelasan yang detail dan mudah dipahami. Betul bahwa tadi pun saya sudah memberikan contoh dengan ChatGPT kita tidak harus membeli buku, kita tidak harus membaca panjang-panjang karena sudah diringkas gitu ya. Ya, kalau misalnya Anda mau menuliskan berdasar kayak orang artikel ilmiah, itu bisa. Sehingga banyak banyak orang-orang yang bikin skripsi, bikin artikel itu menggunakan ChatGPT. Tetapi kelemahannya mereka tidak paham bagaimana sekarang itu sudah ada alat yang bisa digunakan untuk mendeteksi ini by human atau digunakan orang atau robot gitu. Sangat banyak alatnya yang digunakan ya. Nah, tinggal teman-teman nanti bisa enggak itu menggunakannya gitu ya. Nah, sekarang nah yang kedua adalah sumber informasi yang luas. Teman-teman mau mau dapat apa? Ya teman-teman itu bisa kita dapatkan termasuk sumbernya dari mana itu bisa ditunjukkan oleh ChatGPT atau AI yang lain. Jadi kita langsung spesifik ya melihatnya itu eh, melihat dengan mudah. Jadi kalau misalnya kita nyari buku itu banyak benar yang harus dibaca, tetapi dengan ChatGPT ya dengan ChatGPT itu mudah sekali ya. Ya, mudah sekali kalau Anda sudah menggunakan ChatGPT itu akan mudah sekali digunakan gitu ya. Jadi dengan demikian kita tidak akan kehilangan apa ya? Kehilangan waktu. Sumbernya luas ya. Ke akses pengetahuan luas, ke berbagai slide share, kemudian ke Scribe, ke apa, tergantung kita permintaannya mau kemana gitu ya. Kemudian dapat membantu mencari referensi literatur ilmiah. Jadi kita bisa mencari literatur ilmiah. Kemudian yang ketiga, persiapan ujian itu bagaimana membantu latihan soal-soal seleksi PPPK. Ketiga Kak ya. Memberikan tips dalam menghadapi ujian itu bisa digunakan kita menggunakan ChatGPT. Itu bisa kita gunakan. Kemudian selanjutnya cara menggunakan ChatGPT dalam persiapan seleksi P3K nih. Yang pertama tentunya Anda mengakses ChatGPT melalui situs web resmi OpenAI, kemudian platform yang menyediakan layanan ChatGPT. Yang kedua, nah ini yang dimaksud dengan from itu adalah perintah atau pertanyaan yang spesifik. Yang gunakan bahasa jelas dan spesifik apa saja tugas perawat dalam talking in misalnya pada masa nipas. Nah, itu Anda bisa mencari kan paling paling repot kan ini. Misalnya talking in, talking hold gitu kan. Nah, itu juga gampang kalau ada seperti itu. Nanti kita langsung demo ya, saya mendemokan bagaimana. Kemudian menggunakan fitur-fitur latihan soal buatan ya referensi bukunya juga bisa gitu yang perawat ahli, perawat terampil itu bisa kita carikan soal-soalnya dan mudah penggunaannya. Nah, ini apa yang bisa Anda lakukan di sini ada chat OpenAI. Di ini Anda bisa apa ditulis aja di browser Anda apakah Chrome, apakah Firefox atau AI gitu ya. Ya, Anda bisa menggunakan chat openai.com atau langsung di Google ChatGPT itu bisa. Jika Anda sudah loginnya pakai apa? Loginnya pakai email saja. Anda punya pakai email Google. Kalau enggak juga bisa pakai apa? Pakai Microsoft juga bisa ya. Kalau belum punya sign up dulu, daftar dulu. Kemudian kalau sudah punya Anda tinggal login saja.
Udah, di HP juga bisa, bisa, bisa banget di HP pun bisa. Cuman kalau di HP nanti kita ngambil soalnya kopasnya sedikit repot gitu ya, sedikit. Tapi bukan tidak bisa, tapi sedikit perlu usaha lah ya. Nah ini sign up, terlebih dulu bisa login ke akun Microsoft ya, bisa. Setelah berhasil, Anda bisa langsung menggunakan. Jadi Anda tinggal nulis from, masukkan from pada kotak send a message di bagian bawah menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Saya menjanjikan ke Anda tadi ada soal-soal, nanti soal-soal saya kirim ke grup Telegram saja, grup Telegram, Word saja, grup chat ya. Nah ini nanti kalau Anda sudah sudah masuk, ini akan muncul seperti ini. Nah di sini ada terlihat ya bagaimana menggunakan kuantum, bagaimana dan lain sebagainya banyak ya. Nah ini termasuk saya nulis JavaScript itu juga menggunakan ChatGPT. Jadi bisa pemrograman ya. Ini tampilannya seperti ini awalnya. Kemudian penggunaan prompt dan bidang keperawatan dengan ChatGPT. Nah, prompt itu perintah ya. Contoh misalnya apa itu prompt ada instruksi atau pertanyaan yang diberikan kepada model AI untuk mendapatkan respon yang diinginkan. Prompt itu instruksi. Kemudian formatnya mengarahkan model yang relevan, membantu pengguna mendapatkan jawaban yang solusi yang spesifik. Ya, itu prompt. Kemudian pentingnya prompt yang efektif itu sangat harus jelas. Kemudian ada spesifitas, ada spesifik gitu ya. Jadi misalkan jelaskan tentang luka dekubitus. Misalnya, luka dekubitus kan banyak tentang apanya. Misalnya tentang warna luka, misalnya itu kan. Itu spesifik dibanding dengan luka dekubitus. Kemudian konteksnya harus memahami dengan baik. Jadi Anda yang nyuruhnya pun harus memiliki kemampuan tentang materi itu. Dalam artian minimal ngerti maksudnya apa gitu, apa yang ditanyakan Anda harus ngerti. Contoh misalnya, promptnya tidak efektif. Apa nih pas itu yang tidak efektif ya? Ini contoh nih. Apa ini pas itu? Ini kan biasanya kita nanya. Tapi kalau kita yang efektif perintahnya, apa saja tahapan-tahapan masa nipas dan keperawatan dan intervensi yang bertujuan setiap tahapnya. Nah ini Anda belajar nggak usah nanya orang lain gitu ya. Kalau misalnya kepentingannya. Jadi kepentingannya gimana coach? Bagaimana menggunakan ini? Anda bawa itu apa? Kisi-kisi kisi-kisi keluar kan nanti sebentar lagi kisi keluar. Nah, itu dibahas dipakai ChatGPT ya. Dibahas pakai ChatGPT. Jadi Anda tidak kehilangan momen harus mencari, harus nanya ke sana, harus nanya ke sini. Belum lagi si itu nggak mau jawab karena saingan Anda. Anda bisa sendiri ya, Anda kerjaan sendiri. Jadi itu jadi dengan membayar kayak tadi itu bakso ya. Ya Anda sebenarnya mendapatkan apa manfaat yang luar biasa. Siapa yang menguasai teknologi itu yang akan berkuasa itu kan sebenarnya gitu. Di dunia ini kan gitu. Amerika menguasai teknologi, dia menguasai dunia kan. Cina juga menguasai teknologi, menguasai dunia juga. Kita, kita ya enggak itu. Nah, kemudian tips membuat prompt yang baik adalah yang efektif, bahasa yang tepat, yang tidak boleh katakannya ambigu atau ambigu bermakna ganda ya. Kemudian jargon yang tidak umum, konteksnya relevan. Misalnya nanti saya jelaskan ya cara menulis yang baiknya. Kemudian hindari penggabungan terlalu banyak pertanyaan dalam satu prompt. Jadi cukuplah kalau bisa satu satu pertanyaan, satu aja satu prompt gitu ya, supaya kita belajar itu efektif. Jadi Anda kan banyak tuh, banyak soal-soal yang bisa dibeli oleh Anda. Di saya pun banyak kan soal-soal di link saya. Banyak, banyak 1000 sekian soal. Anda tinggal gunakan itu. Ambil masukan. Itu kan efektif bagi Anda belajar. Ngapain juga kita harus beli buku rame-rame. Mahal-mahal gitu kan. Ngapain juga gitu kan. Itu tidak efektif akhirnya.
Dan ke depan mungkin Bimba pun tidak akan efektif. Kenapa? Anda bisa langsung ngobrol dengan menggunakan prompt, Anda langsung bisa ngobrol dengan AI. Anda ngobrol sih kayak jelem, kayak dengan orang gitu kan ngobrol. Kemudian Anda harus fokus satu topik ya, terlalu banyak pertanyaan dalam cukup. Jadi kalau misalnya Anda fokus dengan perawat, perawat aja. Nanti si ChatGPT itu seakan-akan dilatih oleh kita. Semakin lama, semakin kita banyak melatih dia, dia nanti semakin paham. Oh, si ini itu kaitannya dengan ini. Jadi tidak harus kita memerintah tiap hari gitu kan. Tidak. Nah ini contohnya. Ini contoh yang kurang baik dulu. Saya berikan contohnya. Misalnya jelaskan manajemen keperawanan pada pasien hipertensi. Jelaskan etika pada pasien hipertensi. Misalnya gitu. Jelaskan konsep tentang eh, apa tentang promosi kesehatan, jelaskan tentang konsep misalnya komplementari terapi, titik-titik akupuntur, titik-titik akupresur. Itu Anda bisa menggunakan ini. Latihan soal, buatkan 5 soal pilihan ganda tentang peran perawat dalam penanganan pasca operasi. Anda buat soal bisa, bisa banget. Bisa banget, bisa banget. Ya, kemudian prompt di kasus berikan contoh asuhan keperawatan diabetes tipe 2. Nanya buku juga yang direkomendasikan. Gitu. Jadi kita dengan ChatGPT kita dibuat lebih mudah dalam melakukan apapun. Ya, jadi mudah-mudahan kalau setelah Anda sharing, saya sebenarnya sharingnya itu kalau eh, nanti tugas ya mungkin tugas. Saya tugaskan ada soal, sudah saya siapkan berapa soal. Nanti Anda saya tugaskan bagaimana membuat e-book. Nah, Anda bisa jualan e-book kan? Anda bisa jualan e-book. Jual e-book, nah, itu bisa ya. Anda bisa jualan e-book, Anda bisa bikin apa. Anda tahu kisi-kisi kan? Nanti ada tahu kisi-kisinya dari Kemenpan RB. Itu kisi-kisi itu Anda pelajari, Anda gunakan. eh, itu Anda bisa jual kalau Anda punya bisnis, keinginan untuk bisnis ya. Kemudian contoh form aja lah ya. Nah ini contoh berikan 5 pilihan ganda tentang etika perawatan. Kemudian bagaimana manajemen perawatan pasien diabetes tadi sudah. Bagaimana cara pertanyaan Richard GPT dan cara membacanya. Nah demonstrasi ya, demonstrasi. Nah contoh ini saya punya soal, ini soalnya ya teman-teman. Ini soalnya nanti kita coba lihat, cek ya. Dan ini penyajiannya sampai sini, tapi kita langsung demo ya, langsung demo. Saya stop dulu ini, saya masukkan ke ini. Ada yang pakai laptop nggak, teman-teman? Ya, ada yang pakai laptop nggak? Kalau ada, boleh Anda buka laptopnya. Nah, saya tadi masuk Zoom ini. Silakan Anda buka laptopnya. Tadi ini. Wah, ini. Baik, kita mulai lagi teman-teman. Oh, nggak apa-apa, pakai HP juga nggak apa-apa. Bisa nanti. Ah, ah, nanti di sini. Jadi nanti akan munculnya seperti ini. Ya, mudah-mudahan sudah terlihat. Nanti munculnya seperti ini. Nah, bagaimana cara kita menggunakan? Tuh saya kan nih, banyak kalau saya kan sudah sering nih. Ini kita menggunakan seri 3 ya, seri 3. Ini satu. Nah, contoh misalnya kita mau lihat ada soal, nah soalnya gini. Yang tadi kan satu nih, ada soal satu. Copy. Kita copy aja di Kopas ya, copy paste. Nah, di sini masukkan. Ini kalau masukkan soal kan gitu. Ini nomor satu ya, nomor satu masukkan soal seperti ini. Nah, perhatikan di sini. Perhatikan di sini. Saya memasukkan soal hanya gini aja, klik. Nah, hanya gitu saja. Nah, jawabannya langsung otomatis kan, seperti itu. Jawabannya seperti itu. Oke. Jadi cepat ya. Jadi kalau coba Anda pakai Google, lama kan? Lama. Coba Anda nyari buku, lama gitu kan. Jadi saya ngajak teman-teman untuk lari. Nah, sekarang
Saya balik lagi, ini saya kopas lagi yang ini ya. Saya kopas lagi, copy. Tetapi kita pakai from. Fromnya apa? Nih, gini caranya. Lihat, nanti rekaman juga ada. Caranya gini. eh Katakanlah, jadi kita memberikan si ChatGPT itu perannya sebagai apa? Kita berikan peran, ya. Anda sebagai sebagai dosen, misalkan dosen keperawatan dan jiwa, jiwa. Masa dosen salah gitu kan? Dosen keperawatan jiwa. Ya, misalkan yang sedang membuat membuat kunci jawaban kuncinya, kunci jawaban dan pembahasan pembahasan soal. Nah, soal. Soalnya ini. Nah, perintahnya ini kan kata-katanya Anda memberikan si ChatGPT seolah-olah berperan sebagai dosen keperawatan jiwa yang sedang membuat kunci jawaban. Kemudian kita berikan. Nah, ini kan latar belakangnya. Anda harus memberikan latar belakang dia. Kemudian berikan, nah ini perintahnya, berikan jawaban dan pembahasan, misalnya pembahasan pada soal ini. Nah, ini nah, itu misalnya dalam, misal tambah lagi dalam, misalkan bahasa bahasa yang mudah dimengerti, misalnya mengerti. Kalau nggak itu juga nggak apa-apa. Nah, kita klik enter. Nah, panjang beda. Coba pembahasannya tuh. Bahasanya seperti itu kan semua dibahas tuh kan. Semua dibahas. Nah, kesimpulan adalah nah ini iklan. Melakukan tindakan napas dalam. Jadi betul-betul coba ya. Sampai di sini teman-teman boleh 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 open mic, boleh open mic. Kita eh, boleh. Ini tentang soal. Bagaimana Anda punya soal dari saya, misalnya bisa beli yang 1.000 sekian soal. Ada kan saya punya yang 1.000 sekian soal. Kemudian latihan dengan itu. Ya, itu kan gampang sekali. Kenapa jawabannya ini? Nah, Anda cari kan di soal itu nggak ada jawab pembahasan yang lengkap itu. Anda harus cari tahu. Nah, gitu kan. Begitu. Boleh open mic sampai sini, teman-teman kalau ada yang tanyakan. Saya memberikan kesempatan Anda untuk bertanya. Silahkan. Silahkan boleh diketik kalau ada yang tanyakan. Kalau ada yang tanyakan boleh. Silahkan teman-teman. Silahkan boleh kalau ada yang tanyakan. Apa ini? Boleh, boleh. Ada yang tanyakan. Oke, saya nunggu teman-teman kalau ada yang ditanyakan boleh teman-teman. Saya cek. Oh, dari awal masuknya. Oh, dari awal. Oh, dari awal. Oke, dari awal saya ulangi ya, teman-teman. Nah, ini kan sudah panjang benar ya. Oke, kita mulai dari awal. Dari awal mana, Mas? Dari awal mana? Dari awal teori atau dari awal mana?
Awal, oke. Kita mulai ya, berarti. Nah, sebelum ke sini, ya bentar-bentar. Nggak usah download. Nah, saya ulangi dari awal kalau begitu ya, teman-teman. Dari awal, nggak usah download. Nah, Anda sudah, ini kan saya sudah buka browser ya. Saya sudah buka browser, saya tinggal klik. Anda tinggal masuknya itu, kalau sudah masuk ke browser kayak gini, tinggal ketik Google, google.com gitu ya. Sudah masuk sini bisa ya? Sudah masuk sini pasti bisa semuanya. Bentar, saya gedein. Nah, gedein ya. Sudah masuk sini pasti bisa. Tinggal tulis chat. Nah, tinggal tulis chat GPT. Nah, kita tinggal gitu aja. Tulis chat GPT aja. Nah, gitu ya. Nah, Anda bisa pakai ini, bisa pakai OpenAI dan lain sebagainya, bisa kemana-mana pun bisa nanti diklik. Tinggal klik aja. Bentar, saya sambil nanya. Ya, kita tinggal nggak ada yang di-download, nggak ada. Anda tinggal bisa, kalau saya kan pakai Safari, Anda bisa pakai eh, Firefox atau Chrome, Anda bisa menggunakan itu. Tinggal ChatGPT, ketik klik aja. Nanti akan muncul ke sana. Nah, karena di sini kan saya sudah ini, sudah masuk, Anda tinggal tadi sign up, daftar, daftar pakai Google, itu daftar saja dulu pakai Google. Tidak itu ya. Udah gitu saja, nggak ada yang aneh-aneh, nggak ada yang aneh-aneh, gitu ya. Tidak ada yang harus langkahnya cepet banget, gampang banget, itu kan. Yang penting Anda buka browser, Anda daftar, ikuti aja apa yang keinginan mereka, daftar. Kalau daftar Anda pakai web, daftar dengan masuk dengan email aja, email Anda kan sudah ada, tertera. Jadi nggak ada yang dibeli teman-teman, udah gratis. Makanya saya bilang gratis, mudah, cepat gitu ya teman-teman. Itu banget gitu kan. Jadi mudah banget itu ya. Oke, sampai sini bisa ngikutin sampai sini. Sampai sini bisa ngikutin. Oke. Oke, yang lainnya bagaimana bisa sampai sini? Nah, kalau sudah demikian seperti ini, kita mau nyari apa? Misalnya, Anda misalnya saya buat dulu saya pakai ini aja dulu ya, pakai bentar. Saya pakai Notepad online, Notepad online. Nah, saya pakai Notepad supaya Anda gampang lihat, bisa melihat ya. Ini saya pakai yang baru ya, new dokumen. Nah, bentar. Saya ngambil dulu ininya, ambil dulu materinya sebentar. Nah, bentar. Gampang supaya gampang. 10 ngambil dulu 10. 10 barusan malah. Mana barusan ini notepadku? Oh, malah ke sini. Sebentar. Malah. Nah, nih. Kelihatan ya, teman-teman. Saya punya soal banyak. Saya kelihatan soal banyak. Jadi, misalkan ini yang tadi kan. Ini saya soal nih, banyak soal nih. Banyak soal. Nah, ini kan soalnya ini. Nah, sekarang kita tinggal copy ya. Kalau di copy, kemudian kita bawa ke ChatGPT kita. Anda kalau Anda nggak paham tentang from, Anda tinggal kopas aja, copy paste. Paste di sini. Paste aja di sini, ya misalnya. Ya, tinggal paste. Nah, tinggal klik itu aja, send. Ya. Nah, ini kan kadang-kadang beda ya, beda. Nah, misalnya Anda ini nggak beres ini, Anda bisa ini lagi. Nah, tapi tetap kan, kenapa? Karena tidak dijelaskan, ya kan?
tidak menggunakan penjelasan yang tadi. Harusnya kan ini jawabannya. Ini. Kenapa bisa salah? Karena Anda tidak memberikan penjelasan, ya, penjelasan itu. Jadi bisa seperti itu. Ya. Nah, kalau yang ini, yang tadi, ini ada penjelasannya kan. Anda sebagai dosen perawatan. Nah, ini dosen perawatan pasti paham ini. Jadi jawabannya ini. Jadi tergantung Anda mau pakai apa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, nah ini notepad saya sudah punya. Kemudian yang kedua, Anda pun bisa menggunakan eh, yang gratisan lah, yang gratisan. Anda bisa menggunakan Gemini. Anda masuk Google lagi, Gemini, tulis Gemini, ya masuk Gemini. Di sini ada Gemini Open Google AI. Kalau ini Gemini itu dari Google. Nah, tinggal kita cek aja, klik aja. Nah, kita tinggal di paste di sini. Nah, kita coba berikan. Anda seorang dosen keperawatan jiwa yang sedang membuat kunci jawab kun- kunci jawaban dan pembahasan. Nah, berikan jawaban dan pembahasan pada soal ini, sertakan sumbernya. Nah, ini langsung seperti itu. Itu Gemini. Nah, ini sama beda-beda kan jawabannya. Beda-beda. Bagaimana supaya nggak beda-beda? Nah, itulah di sana keilmuan Anda yang harus membantu Anda. Nah, sini susah BAB. Bahasanya apa sih? Orang jiwa, kita lihat draftnya. Nah, kita lihat ya. Mana sih? Nah, soal perempuan dirawat 6 bulan dalam operasi pengkajian pasien gelisah tidur. Ya, muka pucat, mengatakan takut khawatir terhadap tindakan operasi yang akan dijalani. Apa tindakannya? Bisa distraksi? Nah, ini kalau di sini, coba lihat di sini. Juga ini bersifat informatif tidak menggantikan konsultasi dengan tenaga kesehatan. Jadi, nah ini sumbernya sudah ditulis. Nah, sumbernya sudah ditulis. Nah, ini ya. Sama seperti itu. Ya, kita coba. Jadi, wah ini adalah saya bilang AI itu adalah alat bantu. Tetap yang kita yang harus meluruskan adalah kita. Misalnya kata kita, nomor pertama coba kita lihat. Menurut kita, Wasir 6 bulan dioperasi, sulit tidur, pasien pucat mengatakan takut, khawatir terhadap tindakan yang akan dijalani. Apa tindakan perawatannya? Kalau lagi normal, apa tindakan keperawatan Anda? Coba jawaban Anda apa? Takut, no? Ayo. Kalau takut, gelisah, hipnotis 5 jari benar juga itu. Ya. Nah, itu jadi kadang-kadang satu AI dengan yang lain itu jawabannya beda. Ya, beda. Ya, makanya kenapa? Karena kalau Anda lebih baik, kalau Anda menggunakan satu aja digunainnya. Satu, gitu ya. Nah, yang ketiga, nanti kita gabungkan. Ini satu ya, ChatGPT. Yang ketiga ada yang namanya, Anda Google lagi, Google you.com. Nah, you.com. Nah, kita tinggal tinggal klik. Nah, tinggal ini you.com, tinggal klik. Nah, di sini sama, kita paste aja yang tadi. Nah, klik sama aja. Kita nggak pakai ini ya. Tuh, ini sorry, went wrong, try later. Oh, berarti ada masalah, ya ada masalah. Nah, berarti ini sedang error ini.
sedang error. Nah, apa yang bisa kita lihat? Apakah apakah kita jadi yang mana coach yang bisa kita gunakan? Kalau saya menganjurkan Anda gunakanlah ChatGPT. Itu saja. Karena ada beda. Ya, beda. ChatGPT beda dengan yang lainnya. Jadi dari tiga ada contohnya, jawabannya beda-beda. Mana yang benar? Bukan mana yang benar ya, mana yang bagus? ChatGPT. Nah, itu ini saya apa eh penjelasan saya. Nah, di sini coba lihat. Hipnosis jari relaks bisa efektif, tapi membutuhkan pelatihan khusus. Nah, itu nggak mungkin gitu kan. Kemudian coba kita lihat baca aja. Napas dalam metode efektif mengurangi kecemasan secara cepat. Ini melibatkan mengenai napas perlahan. Nah, kemudian penyebabnya kecemasan penting, namun situasi akut seperti ini langkah pertama tidak. Ini lebih rasional kan. Tadi sudah spiritual, lebih tenang, efeknya tidak tarik napas dalam, tidak secepat. Distraksi, mengalihkan kecemasan, namun tidak menurunkan gejala fisik, tekanan darah tinggi, dan lain sebagainya. Nah, itu jadi lebih kita lebih bisa menerima jawaban-jawaban dari ChatGPT gitu. Nah, karena kita sudah punya from, kita sudah punya nah, kita kan sudah memerintahkan Anda seorang seorang laki-laki atau seorang apa. Nah, kita tinggal kalau yang kedua, kita tinggal copy aja. Tidak usah pakai prompt juga. Kita langsung copy, masukkan ke sini. Ini. Saya bisa langsung. Ini. Nah, di sini pas saya tidak bisa menghidupi keluarga lagi dan tidak keputusasaan atau ketidakberdayaan. Nah, ini. Ini ini tinggal kita lihat sama-sama. Jiwa itu berarti bermasalah di jiwa. Nah, kita coba ini jiwa ya. Nanti kita coba cek yang di KMB misalnya KMB. Saya cek dulu, nyari dulu soal KMB nih. Bentar, saya cek dulu KMB, KMB, KMB soal KMB. Oke. Nah, saya simpan lagi di 10 lagi. 10 lagi di sini. Di tadi mana? Nah, di sini di bawah berarti. Bentar. Nah, saya ambil ada yang KMB. Yang KMB satu dari sini berarti. Nah, di sini. Kita cek KMB. Nah, kita tanpa from ya, tanpa perintah. Jawabannya gimana? Nah, kalau ini saya kan ahli KMB nih, saya bisa memberikan jawaban kepada mereka. Coba kita lihat. Tuan Ed dengan di bangsa bedah, riwayat sekian, terpasang, drain, jumlah bulan sekian, warna kuning. Terdapat sedikit darah. Pasien mengatakan dia merasa khawatir tidak mampu lagi menjalankan kewajiban sebagai suami. Tindakan mandiri keperawatan yang dilakukan untuk masa tersebut adalah, nah, di sini coba perhatikan di sini dia mengkaji tingkat kecemasan katanya. Coba kita lihat dulu jawabannya. Benar nggak mendiskusikan pasien tentang kemungkinan terjadi setelah operasi, meyakinkan pasien bahwa semuanya ini kan tidak boleh. Ini tidak boleh ya. Konsultasi dengan khawatirannya, mendiskusikan tentang kemungkinan ini enggak juga karena diskusi inform konsen itu sudah di dalamnya. Kemudian menghubungi dokter agar dapat konsultasi. Ya, tindakan keperawatan mandiri loh ya. Berarti benar dia mengukur tingkat kesamasan. Jadi karena mandiri judulnya berarti lebih benar kan? Nah, kita lihat ini diskusi yang kemungkinan setelah operasi kemungkinan. Nah, inform konsen di sini ya. Jadi jawabannya itu. Kenapa mereka langsung bisa memberikan jawaban ada pembahasannya? Karena saya di atas saya sudah memberikan perintah. Ya, nah ini perintahnya yang berikan jawaban dan pembahasan. Jadi mereka sudah terpola. Oh, yang saya diinginkan Sandy itu gitu. Jadi sudah terpola. Nah, sekarang
Contoh satu lagi untuk KMB ya. Satu lagi untuk KMB. Baru yang lain. Nomor dua nih. Nomor dua. Kita cek. Masukkan lagi. Nah, oh, nah ini jawabannya kolaborasi. Nah, kita lihat coba. Oh, nyeri 8. Coba, coba lihat. Nyerinya 8. Nyeri 8. Otomatis kalau nyeri 8, skala 8, maka kolaborasi analgetik. Kan itu udah di penjelasannya tuh. Oh, sudah jelas banget. Itu ya, teman-teman. Itu contoh, jadi Anda tinggal punya soal. Anda tinggal punya soal berapa, kumpulan-kumpulan soal. Saya sudah suka ngasih kan kumpulan soal. Soal-soal ada yang gratis gitu kan. Anda satu-satu dicek. Jadi Anda bisa mudah. Bagaimana kalau misalnya dua-dua? Oke, kita lihat dua-dua. Misalnya salah masuk. Tadi dua-dua. Oh, saya mau nggak apa-apa. Boleh nggak? Misalkan tiga. Oke, tiga berarti berapa? Tiga, empat, lima, enam. Enam. Oh, ada empat berarti ya. Empat. Nah, kita langsung masuk sini. Paste. Paste aja. Oh, tiga jawabannya itu, empat jawabannya. Cuman lihat jawabannya itu lebih lebih sedikit jawabannya, lebih sedikit. Nah, kemudian lima, enam bisa sampai dengan 10 juga bisa. Saya pernah sampai 20 pernah. Berapa puluh. Nah, ini jadi bisa, jadi Anda bisa aku jawab. Tapi lebih efektif kalau untuk belajar, saya menyarankan satu-satu. Coba nih satu-satu nih di sini. Nah, kita lihat. Masukan. Nah, ini menunjukkan sudah terjadi infeksi. Nah, kan jawabannya sudah terjadi infeksi mana tuh kan? Tuh lihat. Dibanding yang nomor tiga kan? Data nomor tiga menunjukkan sudah infeksi sedikit banget gitu jawaban. Tapi kayaknya Anda milih ini ya. Supaya nggak banyak baca. Jadi udah gampang pembahasannya. Oh ini loh, oh ini gitu ya. Kemudian, nah, tapi kalau satu-satu banyak ceritanya tuh. Oh, banyak ceritanya. Nah, gitu. Ya. Dan kalau ChatGPT, kalau Anda, walaupun Anda berdampingan dengan soal yang sama, pasti pembahasannya beda, walaupun jawaban sama. Itu pasti beda, teman-teman. Jadi, nah itu bagaimana teman-teman? Jadi saya menganjurkan Anda menggunakan ChatGPT aja. Kadang-kadang yang lainnya error. Sampai di sini bisa paham? Bisa paham? Ada yang tanyakan boleh? Bisa ngikutin sampai sini? Ngikutin. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau saya ambil dari materi pokok ya, materi pokok, materi pokok. Materi pokok itu kan kisi-kisi itu, kisi-kisi. Sebentar, saya cek dulu materi pokok. Kita ambil materi kunci, materi pokok mana sih? Bentar, saya cek dulu ya. Tuh, bentar, saya belum ketemu. Kisi-kisi, kisi-kisi, kisi PPPK. Ah, kisi-kisi PPPK. Ah, nanti. Eh, kita cek ya. Oke, yang kemarin yang atau gini, oh ya ya ya, jangan sini, Anda nggak lihat ya ke sini. Kalau sini nggak, Anda nggak lihat. Nah, saya masuk sini aja dulu. Google supaya Anda bisa lihat. Anda bisa lihat. Saya ngambil survei ya. Ini survei. Ini survei itu kan FR, teman-teman. Survei itu kan FR ya. Hasil kita ya.
Nah, kita supaya kita bisa pakai sheetnya. Nah, gini. Nah, ini yang bisa kita ambil ini. Yang bisa ambil misalnya ini. eh Kemarin yang banyak muncul adalah kita lihat mana tentang pasien jatuh apa. Nah, ini pemberian oksigen sederhana ya. Nanti kita copy aja. Nah, copy kan pemberian oksigen ada nih. Maka kita masukkan sini coba. Anda seorang seorang dosen keperawatan perawatan sedang sedang menjelaskan atau misalnya sedang menjelaskan kan tentang pemberian oksigen kepada mahasiswa Anda misalnya. Misalnya kan jelaskan tentang tipe alat dan jumlah 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 liter per menit untuk eh, per menit misalnya gitu. Kita enter aja. Nah, kita lihat hasilnya. Konsen, tabung, ini jenis-jenis tabung, jenis-jenis aja kan tabung, NASA Kano, tuh kan ada NASA Kano. Oh, ini jawabannya seperti ini. Nah, kita dijelaskan lagi. Nah, ini kan belum jelas nih. Kita masukin lagi, kurang jelas misalnya, tambah misalnya, ataupun eh, tipenya, misalnya Kano, masker sederhana, anak rebreathing mask, kemudian non rebreathing mask, kemudian apalah kanu masker sederhana penturi misalnya nah itu nanti akan lebih spesifik dia tuh kanu deskripsi liter tuh ini rebreathing mask. Nah, ini kan sudah dijelaskan dengan mudah. Jadi tidak hanya dia bisa menjawab soal-soal yang Anda minta jawab, tetapi mereka juga bisa menjelaskan ini. Contoh misalnya yang kemarin keluar itu, kita cek lagi yang keluar itu apa yang kemarin. Yang kita lihat yang terakhir kita lihatnya di sini aja nih. Nah, ini yang banyak adalah terapi komplementer, misalkan. Nah, ini. Nah, kita masukin aja ke sini. Anda seorang dosen keperawatan terapi komplementer. Sebutkan dan jelaskan jenis dan manfaat dari masing-masing terapi terapi komplementer tersebut tersebut. Nah, ya. Jadi udah dijelasin nih. Nih coba aku puntur, mulai nyeri, refleksiologi, aromaterapi, aromaterapi, yoga, tuh. Nah, ini misalnya ini terlalu umum kata Anda. Saya hanya pingin aku puntur aja. Nah, Anda tinggal ini aja. Copy ya. Oh, ini kok nggak rubah ya? Oh, bentar. Copy ya, copy paste lagi copy paste. Nah, Anda komplementer tentang tadi apa? Aku puntur ya. Aku puntur yang wajib diketahui tahui oleh perawat. Nah, itu misalnya. Tambahan. Jadi Anda bisa ngambil satu-satu untuk deskripsinya.
mengurangi tujuan, manfaat, perawat. Nah ini. Anda nggak puas lagi, Anda nggak puas, misal kopi, ini kopi lagi, paste misalkan. Jelaskan titik, titik, titik penusukan jarum, jarumnya. Nah, coba. Jadi Anda sampai, nah ini ada dua nih, kita dikasih pilihan. Nah, dikasih pilihan. Nah, berarti kita milih yang ini ya, memilih nomor dua. Kalau udah pilih, ketik aja nomor dua. Nah, klik aja. Nah, di sini ada Bahyu. Di mana? Anda belum ini juga, belum puas misalnya. Ah, misalnya, ini kopi aja lagi, kopi, paste, titik-titik jarumnya, jarum, dan manfaatnya, manfaatnya misalnya. Serta, nah, manfaatnya dulu. Nah, tambah lagi. Oh, untuk menyeri. Nah, di penusukan L1, no, memperbaiki manfaatnya ada tuh. Oh, gitu teman-teman. Jadi kita sudah bisa melihat misalnya, ah, begitu. Begitu teman-teman. Gitu. Anda bisa menggunakan soal-soal kompatibilitas, soal-soal apa, contoh lain misalnya. Saya diberikan soalnya begini. Seorang, se Anda, ah, Anda seorang perawat yang sedang eh, atau yang akan yang akan menentukan jumlah cairan cairan pada pasien dengan luka bakar, ya. Jelaskan jelaskan kebutuhan cairan dalam Iman, cairan dalam 24 jam untuk pasien pasien dengan BB misalkan 50 dan luas luka bakar 23% misalnya. Nah, enter aja gitu. Lebih baik Anda juga menghafalkan, ya, menghafalkan. Nah, itu Paklan, misalkan Paklan itu sudah nih, hitungnya, rumusnya sudah. Kebutuhan dalam 20 jawaban 4 kali 50 kali 0, sekian Paklan, ya. Jadi sekian. Nah, persen. Harusnya nggak boleh dibulatkan. Ini kan nggak boleh dibuatkan nih. Nggak boleh. Jadi 4 liter harusnya. Gitu kan. Nggak boleh dibulatkan. Nggak boleh dibulatkan. Kilogram. Nah, nggak boleh dibulatkan. Nah, ini perintahnya berarti salah perintahnya. Berarti Anda nggak boleh dibagi. Nggak boleh dibagi persen. Nah, Anda tinggal rumusnya diganti. Nah, jangan pakai persen. Dan pakai persen. Gitu. Coba. Sama kan. Nah, tuh kan. Beda kan? Oh, beda. Sekarang 4,2. Salah ada satu huruf, maka Anda akan salah itu dalam mendapatkan jawaban. Siap, silakan, nanti ada rekamannya. Ya, jadi gitu teman-teman. Ya, mudah ya teman-teman. Boleh kalau ada yang bertanya, boleh ada yang bertanya. Anda bisa nanya apapun. Nah, di sini apa lagi di sini? eh Apa ya di sini? Ini yang Saxon kan di sini banyak nih. Kebakar. Nah, di sini misalnya tes pendengaran, ya, ada tes pendengaran. Kita coba tes aja.
Misalnya, sebutkan 3 jenis tes pendengaran dan cara membedakan tuli konduktif, konduktif dan tuli syaraf misalnya. Nah, gitu. Tuh, dengan radiometri. Nah, ini yang yang bagus kalau di kita belum ada yang kayak gini. Timpometri dan ini kita belum ada nih di kita. Salah berarti. Salah ininya. Berarti tes pendengaran misal dengan menggunakan garpu tala. Nah, Anda harus spesifik. Coba cek lagi. Tuh, beda kan? Tes Weber sekarang. Jadi jangan terlalu luas ya, terlalu luas. Nah, ini kenapa berhenti? Ya, tunggu aja, biarin dia berpikir mungkin. Ya, jadi jangan terlalu luas. Nah, coba. Nah, kenapa diam? Kita coba di refresh, refresh lagi. Oh, di sini. Nah, di sini refresh. Oh, Rin, Weber, Swabah, ada Bing juga nih, ada tes Bing tentang kognitif sensori perennial. Ada Bing, Rins, Weber, Swabah, Swabah ya, ada Swabah. Swabah yang enggak mungkin Bing ya, Bing. Kalau enggak ini Anda tinggal gini, kok beda ada Bing ya, gitu disebutkan, copy lagi, paste di sini tegang guna kurtala dalam kurung misalkan Weber, koma Rine, Rin, Swabah, ceh. Nah, misalnya. Nah, Anda juga bisa seperti itu. Kalau kalau tidak jelas apa yang diberikan oleh mereka, ya. Nah, swaba ada kan? Tuh ada swaba. Nah, tuh. Sudah ada penengah, sudah ada penjelasannya. Jadi semakin spesifik Anda memberikan pertanyaan atau perintah, maka jawabannya akan semakin dalam. Tapi kalau umum, ya repot umum. Contoh lain, misalnya jelaskan cara atau jelaskan dan sebutkan, misal gelang gelang pasien. Nah, jelaskan, sebutkan gelang pasien dan manfaatnya, misal manfaatnya misalnya. Jadi gelang pasien nih, identifikasi pasien, nah, ini butuh keamanan. Nah, ini belum ada warnanya, kan belum ada warnanya nih. Nah, berarti kita cari, kok kita nggak ngerti warnanya. Nah, ini kita kan ini terlalu umum maka kita spesifikkan, jelaskan. Wah, warna, dikasih warna aja beda tuh, bilang warna merah, warna kuning. Jadi semakin spesifik, Anda misalkan, oh sekarang nah, 5, kenapa 5? Tak kasih, saya minta yang 10, bisa aja misalnya. Atau Anda sebutkan misalkan merah, kuning, orange, biru, pink, hitam, putih. Nah, Anda sebutkan aja kalau Anda mau, ini. Jadi betul-betul bahwa ini mereka bisa digunakan kita untuk belajar. Dan yang penting berarti Anda tinggal, bentar, materi kunci. Materi kunci. Kalau nggak salah udah teman-teman sudah dapat materi kunci ya. Kalau yang sudah gabung dengan saya, Anda pasti dapat materi kunci ya, teman-teman ya.
Nah, saya share yang ini. Coba teman-teman yang sudah gabung dengan saya itu pasti mendapatkan materi kunci. Sudah ya dapat ini ya? Kalau enggak, nanti saya kasih bonus buat teman-teman. Ini banyak bonusnya nih, gabung dengan saya malam ini. Alah, mana tuh? Nah, ini kan sudah ada nih rapot. Ini kan materi pokok itu, materi pokok itu kisi-kisi tahun yang kemarin. Materi Maret tahun 2023. Ini kisi-kisinya ini. Ini kisi-kisinya ya. Nah, kita cari. Nah, ini ada tentang nih komisi terapeutik. Anda suka bingung ya? Suka bingung tentang terapeutik. Anda tinggal cari aja. Jadi nah, ada yang minta kelawan variatif. Anda tinggal lihat peran variatif apa saja. Nah, itu ya. Jadi dengan ChatGPT, Anda kalau Anda punya kisi-kisi, Anda sudah bisa tenang. Gak usah nanya orang lagi. Jadi Anda tinggal fokus bagaimana belajar. Dan apalagi Anda kalau sudah punya daftar tilik. Anda sudah punya, siapa yang sudah punya daftar tilik semua, teman-teman? Siapa yang nggak punya daftar tilik? Saya daftar tilik kan itu sudah saya jelasin apa yang harus Anda kuasai. Jadi dari daftar tilik aja diambil. Dari daftar tilik apa yang harus Anda kuasai itu diambil. Itu menjadi materi yang bisa Anda gunakan untuk belajar. Ya, ada yang belum punya daftar tilik, teman-teman? Semua sudah punya. Kalau sudah, jawab. Siapa yang sudah? Jawab yes. Kalau sudah. Kalau sudah punya daftar tilik, ketik yes. Silakan teman-teman. Mana sih bisa. Silakan kalau ada pertanyaan, silakan. Kita buka nih pertanyaannya. Pertanyaannya kita buka, ayo. Yuk, ada pertanyaan? Nah, coba kita lihat di bawah. Nah, di sini. Ini yang tahun sebelumnya. Ini FR tahun sebelumnya. Nah, kita ambil dari sini. Siapa yang D3? Siapa yang D3 di sini? D3 semua atau S1? D3 semua atau S1? Coba diketik supaya saya bisa menyontohannya sesuai dengan Anda. S1. Yang lainnya? Mas Anwar, kalau ada yang mau ditanyakan, Mas Anwar D3. Oke, nanti kita bahas ya. Mas Anwar atau Mbak Eki ada yang bisa tanyain, ada yang mau tanyakan? Bagaimana sampai sini paham teman-teman? Atau saya harus ngulang dari awal? Lanjut. Oke. Oke. Sebenarnya itu yang bisa Anda gunakan. Nah, di sini coba kita lihat cek Kopas. Kopas ini kan Kopas nih di copy. Nah, copy. Kemudian nih, saya nggak bisa ini nih. Berarti kita masuk lagi ke sini. Kemana tadi? Kemana tadi? Oh ini nih mana? Ntar. Oh ini. Ntar. Jadi Anda tinggal ngambil materi yang ada di sana, kemudian ini ya, share. Betulkah sudah kelihatan teman-teman? Sudah kelihatan teman-teman? Nah, kita ambil ini kan misalnya nih.
Early warning system, nah, IWS saja, klik. Hmm. Skor IWS. Karena kita tidak menjelaskan apa IWS-nya, jadi kita tidak bisa melihat apa yang dikatakan di IWS. Silakan kalau ada yang mau apa Anda mau belajar nanti boleh Anda tinggal mengerjakan. Nah, saya penasaran dengan yang tadi nih. Di sini kita coba balik lagi kita ke Gemini. Gemini, keunggulan Gemini di mana? Tapi kalau menjawab soal saya lebih cenderung ke sana. Misalnya di Gemini nih, di Gemini kita lihat ini apa ini? Nah, di sini gini caranya. Eh jelaskan misalkan di Gemini ya, jelaskan tentang warna warna klinis luka klinis luka. Nah, misalnya gitu aja misalnya merah granulasi. No, ini juga bisa no. Kuning slope. Nah, di sini ada ininya nih dikasih ilustrasi lumur luka ya. Kita klik kanan nanti kita lihat tuh kan. Nah, kita langsung di Gemini kita bisa langsung diberikan dengan sumbernya di Gemini itu loh ya, di Gemini. Jadi keunggulan Gemini itu. Nah, kesimpulannya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, kesimpulannya hitam, esyar, putih jaringan IPTA dan lain sebagainya. Itulah kelebihan Gemini. Jadi kita bisa langsung ditunjukkan ke sumbernya. Nah, gitu ya. Kemudian lagi kita tes lagi Gemini. Jelaskan tentang terapi komplementer dalam keperawatan. Misalnya 10, misalnya 10 buah. Nah, misalnya gitu. Nanti ada sumber-sumbernya. Wah, ini mah tentang jenis. Oh, berarti kita salah. Ini kita tentang salah ininya, tentang terapi. Oh, salah ininya, kita salah promnya, kita salah perintahnya. Ganti, ganti. Jelaskan tentang ma- apa macam macam terapi komplementer dalam keperawatan dan sebanyak 10 buah buah. Nah, itu. Nah, apa nih? Akupuntur. Nah, sekarang sudah bisa kan? Akupuntur, yoga, hemoterapi, tai chi. Nah, nah di sini ada nggak? Ini nggak ada sumbernya. Nah, kita cari lagi. Nah, kita cari lagi. Kopi dan sertakan sumbernya. Sumbernya. Nah, kita lihat lagi. Kita tes aja kemampuan mesin itu sampai di mana. Tuh kan sumber without organization. Sumber di sini. Nah, sumbernya Jinggong dan lain sebagainya. Nah, ini sumbernya nih ada nih. Komplement terapi. And- Nah, ini kopi coba ini masukkan sini paste. Apa ini isinya? Kita lihat aja, biarin aja dia suruh mikir. Nah, di sini nih. Kita tinggal klik muncul di sini. Nah, sosial media berarti kita langsung muncul ke sini. Nah, di sini NYI kalau kita ingin lihat sumbernya. Ini error berarti nggak nyampe nih, nggak beres nih. Gitu ya. Itu juga bisa kita gunakan. Kita bisa gunakan. Jadi si ini bisa digunakan untuk membantu kita. Nah, kan banyak. Nah, tadi juga di sini. Nah, di sini mengukur visus. Jadi kita
Apa yang ada di jelaskan cara mengukur dan membaca hasil visus. Nah, misalnya. Jadi ada yang ada kepentingan kita kenapa harus berbicara atau bisa ini, kita punya kita punya apa? Kita punya kisi-kisi nanti dan kisi-kisi kita bedah bersama menggunakan yang nggak segala harus ke orang. Nah ini pieces, nah pieces ya, tuh dalam bari. Ini artinya norma 6/6 norma. Nah faktor yang mempengaruhi. Nah ini kita bisa langsung ketik sumbernya. Nah kita ketik aja sumbernya, langsung masuk ke sini. Tuh ada pieces, cat, jaraknya. Jadi kita bisa langsung ke orangnya tuh lihat. Jadi ini lebih lebih cara mendetek kartu bisnis nih. Bila bila cuma tidak bisa huruf satu, maka ada bisnisnya file satu gitu. Nah, nah ini tuh ada kan bila tidak sekian. Jadi ini sudah diarahkan oleh jadi gabungan kalau si Gemini gabungan antara Google dengan kecerdasan buatan. Kalau yang si ChatGPT betul-betul kecerdasan buatan. Jadi mesin Google disatuin gitu. Nah, ini juga sama. Kita tinggal klik kanan saja. Klik kanan saja. No kan. Tajam mata. Jadi kita bisa coba. Oh, 120 nih. Artinya apa ini? Nah, ini. Nah, begitu teman-teman. Nah, begitu Gemini. Nah, yang belum tadi kita yuk ya, yuk. Jelaskan tentang pemeriksaan visus. Visus. Nah, pemeriksaan visus. Nah, ini sudah ada. Kalau ini ya sudah ada sumbernya dari mana, sumbernya dari mana. Ini mau jalan ya. Nah, kalau di sini ada anjurannya. Mungkin kamu juga akan bertanya tentang ini. Klik aja di sini. Bagaimana cara melakukan visus. Nah, ini menua, terus nilai cat, garis. Apa yang harus diperlukan sebelum pemeriksaan? Klik lagi. Jadi benar-benar dari tiga saja kita insya Allah sudah bisa menjadi lulus ya lulus. Dan ini jangan lupa loh, jangan lupa ini bisa digunakan Anda untuk keperluan apapun. Contoh misalnya ada yang di rumah sakit bagian apa di rumah sakit? Misalnya Anda disuruh membuat artikel, Anda bisa membuat artikel. Atau Anda disuruh membuat eh, apa penyajian, ya. Nah, tinggal gini, Anda seorang perawat misalnya yang akan yang akan me- menyajikan materi perawatan luka, misalkan di depan di depan depan peserta peserta seminar misalnya. Buatkan materinya lengkap dengan penjelasan-jelasan yang mudah dipahami audien. Nah, gitu. Seminar nih, peruntukan nama Anda siapa? Tuh, jenis luka. Oh, kan. Anda tinggal copy pindahin ke Canva atau PowerPoint. Itu mudah kan? Kemudian perban. Masing-masing itu satu slide. Gitu teman-teman. Nah, gitu. Coba itu. Coba itu apa itu? Oke, kalau
ini sudah saya nih, saya gampang nih. Coba kalau kita gini, Anda seorang perawat yang juga materi keperawatan, eh, Anda seorang perawat yang akan membuat artikel materi keperawatan luka, ya, dan luka di ya kan luka ada ya perawat luka ulangi ya perawatan artikel. Nah, di sini ada artikel ilmiah, misalnya ilmiah dengan materi perawatan luka lengkap dengan penjelasannya, misalnya sebanyak eh, 4 bab, misalnya bab, ya, misalnya biarin aja dia disuruh sendiri. Pendahuluan, latar belakang, no. Metodologi, gitu. Dua. Tapi Anda bisa sedikit-sedikit. Kalau saya ini kan di di semuanya sekaligus kan. Anda kan bisa sedikit-sedikit pemeriksaan luka. Misalnya pemeriksaan luka bagaimana. Anda bisa menjelaskan ini copy paste, copy dulu, misalnya masukkan. Nah, Anda dari masing-masing buat penjelasannya juga bisa. Nah, ini. Misalnya cara kecukupan vitamin C, itu banyak kan kasusnya juga. Hmm. Referensinya, cara menulis referensinya tuh. Oh kan. Nah itu bisa Anda gunakan. Tapi tentunya Anda harus masuk, nggak bisa langsung dibikinin. Nah Anda langsung masuk Quillbot di paraphrasing. Jadi menggunakan kata-kata sendiri supaya tadi nanti kalau ada dokumen, Anda kan disuruh uji perawat untuk perpanjangan ini ya, perpanjangan angka kredit, disuruh bikin materi. Nah Anda Quillbot, masuk ke Quillbot, nanti saya ajarin lah nanti ya. Ini cukup dulu yang jadi ASN dulu deh. Nanti Anda pusing nanti ke sono. Kayak Quillbot, paraphrasing, nanti beda lagi nanti. Saya ajarin. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Jadi dengan ini kita bisa membuat, kita kembali lagi, kita masih punya soal nih. Kita lihat nomor 10 lah ya. Nomor 10. Nah, nomor 10 kita masukkan. Anda punya soal, Anda bisa belajar mandiri. Yang penting adalah Anda bisa belajar mandiri. Nah, ini. Yang penting Anda bisa belajar mandiri dengan murah, cepat, dan gampang atau mudah. Nah, gimana? Oh, kan? Ini kita lihat coba. Pertanyaan seorang, oh, ini kan sudah menopause ya. Jenis tulang. Berarti menopause. Benar jawabannya menopause. Nah, gimana teman-teman? Kita feedback, boleh boleh dibuka open mic. Bagaimana ada manfaatnya kalau istilah orang lain materinya daging nggak? Daging itu bermanfaat gitu ya. Bermanfaat nggak? Kalau bermanfaat nanti saya gimana 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 teman-teman gimana? Ada gambaran gimana? Ada gambaran? Ada gambaran teman-teman? Paham paham? Di sini. Oke kalau gini. Terima kasih kalau semangat. Nah, itu benar Mas Anwar. Jadi nanti kalau ada FR muncul, kita bahas itu. Jangan bilang-bilang ke orang, apalagi ke sainganmu, Mas. Bahaya itu, Mas. Ini semangat nanti kalau ada FR muncul itu kan.
Nah, FR. Jadi kan apalagi kan kita gabung di grup itu kan, grup seluruh Indonesia lah, grup itu seluruh Indonesia. Jadi kita akan tahu, oh dari sini munculnya ini, dari sini munculnya ini. Ah, kita langsung dibahas. Jadi kita enak gitu bahasnya, Mas. Gimana? Gimana bermanfaat ini Zoom kita malam ini? Ada manfaatnya? Anda dapat gambaran eh, apa yang bisa Anda lakukan dengan ChatGPT? Boleh di ini dulu. Nah, ini itu ya, teman-teman. Ingat, saya yang lainnya bagaimana? Jangan sampai menyesal Anda, menyesal. Wah, apain si coach itu ngomong kayak gini, nggak ngerti aku. Di HP bisa ya lah ya, jangan 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 sampai nggak, wah saya nggak punya laptop. Di HP aja bisa. Anda tinggal masuk ke browser, ketik ChatGPT, Anda ada misalkan dari grup, ini ada FR, ada kisi-kisi ini, Anda cari. Nah, ini apa sih maksudnya? Sekarang nggak usah masuk ke lagi ke Google. Anda boleh ke Google, tapi masuknya ke ChatGPT atau ke Gemini, gitu aja. Kalau yang lainnya Google, nanti Anda disuruh mikir sendiri kalau Google. Tapi kalau di sini kan sesuai dengan permintaan Anda. Mau Anda minta apa, gitu kan? Itu jadi lebih cepat, lebih mudah, lebih murah, gitu ya. Yang penting murah gitu ya, murah. Ini murahnya itu. Coba Anda kalau Anda beli buku banyak-banyak kayak gitu gimana? Nah, dan kalau Anda paham, nanti diajarin lagi banyak lah yang bisa kita pelajari lah ya. Oke. Boleh kalau ada pertanyaan teman-teman, boleh banget kalau ada pertanyaan. Boleh banget kalau ada pertanyaan. Yang mau bertanya boleh, boleh. Silahkan teman-teman kalau ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan nanti juga boleh di grup WA ya. Di grup WA Anda boleh bertanya. eh, Misalnya Anda mau bisnis apa. Contoh contoh lain saya terakhir ini. Contoh misalnya Anda naudzubillahi min dzalik ya, semuanya harus harus jadi eh, harus jadi ASN contohnya. Tapi saya misalkan Anda pingin menjadi bisnismen misalnya, misalkan jadi tinggal aja Anda misalnya Anda seorang 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 pengusaha, misalnya pengusaha, jelaskan 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 jenis bisnis yang sesuai dengan profesi perawat perawat yang jenis bisnis lima misalnya 5 buah misalnya 5 buah nah gitu Anda bisa nyari apapun dari sini. Nah, seorang perawat udah bisnis klinik kesehatan mandiri itu manfaatnya layanan home care. Ya tergantung Anda nanti mau apa. Termasuk Anda kalau belajar copywriting juga Anda bisa di sini. Anda bikin materi-materi Anda bisa gini di sini. Nah, jadi tidak terbatas dengan Anda bisa teknologi, tidak terbatas hanya dengan perawat, tetapi Anda bisa mengembangkan ke hal-hal yang lain. Saya bilang juga saya belajar JavaScript, membuat program, membuat apa itu saya menggunakan ChatGPT, menggunakan yang lain-lainnya, termasuk gambar dan lain sebagainya, Midjourney dan lain sebagainya. Banyak benar gitu ya si AI yang bisa kita gunakan. Tetapi kita kan tidak di sana sekarang. Yang kita gunakan adalah bagaimana kita persiapan menghadapi seleksi P3K. Cari nanti kita bisa diskusi di grup, bisa diskusi di grup.
Kalau ada menemukan kisi-kisi, kalau sudah keluar FR, nanti kita bahas. Ya, nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan, Anda boleh nanya di grup. Begitu teman-teman, yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan teman-teman mendapatkan kemudahan dalam mempersiapkan diri dan saya yakin eh, bisa ini bukan utama, ini adalah alat bantu. Ingat, ChatGPT adalah alat bantu, utamanya adalah Anda. Tetapi ChatGPT bisa mempercepat Anda mendapatkan sesuatu. Yang sudah kita ajarkan adalah ChatGPT, kemudian Gemini, kemudian You, ya, to You. Kalau Bing nanti belajarnya urusan gambar menggambar, Bing, beda lagi. Beda lagi. Terima kasih untuk saat ini teman-teman. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Boleh kalau ada pertanyaan nanti yang soal-soal latihan nanti akan saya kirim. Soal-soal latihan ya akan saya kirim ke Anda apa soal yang bisa Anda gunakan supaya Anda bisa belajar ya belajar menggunakan itu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.